Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah. Utamanipun Bapak Ibu dari unsur Muspika Kecamatan Adimulyo, panjenenganipun Ibu Sekcam, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Adimulyo beserta jajaran perangkatipun saha lembaga-lembaga desanipun. Ingkang kula hormati Bapak Wali Talkin, panjenenganipun Bapak Untung Anas Rosadi ingkang tansah kula derekaken napa ingkang dados tadkiripun. Bapak-bapak dari unsur DPW Organisasi Sidikiyah Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Sukari dan lali nyuwun pangapunten beserta rekannya dangu mboten kepanggih Pak. Ingkang kawula hormati lan ingkang kawula dherekaken sakmangke napa ingkang dados nasihat-nasihatipun saha dumateng rekan-rekan dari organisasi Sidikiyah dan lembaga-lembaga otonom Sidikiyah. Saya menika dari Yayasan Pendidikan Sidikiyah ingkang bergerak wonten ing pendidikan enten dilal berkat rahmat Allah Sidikiyah ingkang bergerak wonten ing bidang sosial lan ugi enten organisasi pemuda Sidikiyah Front Ketuhanan Yang Maha Esa ingkang menaungi kegiatan-kegiatan para pemuda di Sidikiyah. Enten ibu-ibu jamaah Kosaran Putri Hajarullah ingkang menampung kegiatan-kegiatan dari ibu-ibu dan lembaga-lembaga Sidikiyah otonom yang lain. Dan sedaya kemawon para rawuh kakung semawana putri ingkang boten saged kawula sebat asma karimipun rahimakumullah. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya mau matur nopo menika jane pun kehabisan materi. Wau sampun disampaikan oleh panitia dari Ketua DPP Orsid sambutannya. Kula namung sebagai wakil dari lembaga-lembaga otonom di Sidikiyah Kabupaten Kebumen namung derek terutama pesan atau harapan kepada pemerintah desa dan kecamatan, walaupun beliau Mas Eko Prayitno sampun dibangunkan rumah layak huni seperti ini sebagai tempat tinggal dan tempat ibadah keluarganya, mohon hak-hak yang dari pemerintah baik itu desa, kecamatan maupun ke atas jangan diputuskan. Walaupun dideleng niki nyuwun sewu, umahe pun magrong-magrong Ibu Camat, Ibu Sekdam, Pak Lurah, hak-hak yang dari pemerintah jangan diputuskan. Paham nggih? Niku. Terus niku kula nyuwun walaupun sebab napa? Secara kelihatan niku jelas rumahnya seperti itu, tapi hak-hak yang lain yang ada dari pemerintah tolong
diteruskan atau dipertahankan sampai dengan waktunya. Itu yang pertama kami harapkan. Dan selanjutnya Bapak Ibu semuanya, warga Sidikiyah yang bergabung di berbagai lembaga otonom Sidikiyah bisa mendapatkan dana yang semacam ini untuk bisa membangun tadi laporannya kurang lebih ratusan juta, dan kita dengar bersama tanpa adanya proposal, tanpa dan sebagainya. Semuanya itu hanya ada dua dasar yang mendasari. Yang pertama adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah kesadaran. Mereka bisa sadar karena mendapat bimbingan dari beliau, Mursyid Thariqah Sidikiyah, dan beliau-beliau para wali talqin dan arahan dari pengurus yang ada di atasnya. Tanpa kesadaran semuanya tidak akan bisa terwujud. Ya walaupun kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, warga Sidikiyah Kabupaten Kebumen bila jumlahnya dibanding dengan populasi warga RT 1 atau RW 2 RT 1 RW 1 itu lebih banyak warga RT 1 RW 1. Saya suniku. Tapi karena tadi atas berkat rahmat Allah dan kesadarannya bisa mewujudkan rasa syukur, mewujudkan rumah syukur dalam rangka mensyukuri hari Sumpah Pemuda. Karena Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan, tanpa hari Sumpah Pemuda bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Karena apa? Dari Sumpah Pemuda melahirkan tekad satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, dan melahirkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Itu yang memberikan semangat bangsa kita menjadi merdeka. Alhamdulillah kita lahir, terutama saya, sudah dilahirkan di zaman yang merdeka. Tanpa merdeka kita tidak bisa membangun yang seperti ini. Sehingga apa, dengan wujud rasa syukur kemerdekaan itu, rasa syukur terhadap pemuda, alangkah prihatinnya bila mana kita masih ada saudara-saudara kita yang belum layak menempati punya tempat tinggal. Kok tidak peduli, alangkah prihatinnya rasa kita. Sehingga di Sidikiyah berkat bimbingan beliau mursyid dan para wali talqin masih peduli walaupun semampunya. Kalau iya katanya sih ini sudah dianggarkan oleh pemerintah desa sampai kecamatan diusulkan. Tapi nunggu kapan? Karena itu pakai perencanaan. Bahkan itu katanya hanya subsidi sebagian. Iya kalau yang mereka beri punya kemampuan untuk meneruskan. Kalau tidak, alhamdulillah di Sidikiyah punya mendapatkan bimbingan dan tuntunan seperti ini. Ada 3 waktu yang harus dilaksanakan oleh murid-murid Sidikiyah. Yang pertama, pada hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus diharapkan juga bisa mewujudkan rumah seperti ini. Dalam rangka Sumpah Pemuda, dan yang ketiga dalam rangka cinta tanah air yang tergabung dalam PCTA, tapi untuk Kebumen belum. Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan karena ini wilayah lokasinya di Gendayakan. Kalau kita analisa ini merupakan filosofi yang dalam untuk OPSID Kebumen. Generasi pemuda, ya itu yakin kan mendapatkan fathan mubina. Kalau tidak, itu adalah rugi sebagai OPSID. Itu filosofi yang mendalam. Karena apa? Ini awal pertama kali yang dipelopori oleh OPSID Kabupaten Kebumen. Lah kebetulan yang menerima Eko Prayitno.
Kalau ada filosofi Eko itu satu, Prayitno itu harus pandangannya, wawasannya. Berarti harapannya kita sebagai anggota OPSIS harus selalu peduli bila mana masih ada keluarga atau rekan-rekan kita yang masih punya hak untuk menerima. Harus Prayit sebagai para pemuda. Prayitno, ya gitu. Itu yang kita harapkan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai wakil dari forum bersama silaturahmi Siddiqiyah, di mana Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa Siddiqiyah atau murid-murid Siddiqiyah itu punya wadah organisasi namanya organisasi Siddiqiyah. Lah di organisasi Siddiqiyah itu ada kelembagaan-kelembagaan organisasi sesuai dengan bidangnya. Ada yang di pendidikan tadi YPS, di pemuda OPSIS, di sosial itu DIBRA dan sebagainya. Ya, itu merupakan sebagai kendaraan dalam merealisasikan ya kegiatan-kegiatan yang ada sesuai dengan petunjuk daripada beliau Mursyid Thoreko Siddiqiyah dan para wali talqin dan pengurus-pengurus yang ada di atasnya. Sekali lagi saya sebagai atas nama dari warga Siddiqiyah Kabupaten Kebumen kepada semuanya mengucapkan terima kasih dan juga kepada unsur dari Forkon Pincan Kecamatan Adimulyo yang seminim-minimalnya telah merestui ya kegiatan di sini dan kepada pemerintah desa ya juga di Desa Adimulyo dan kepada lingkungan yang di sini kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan rumah syukur ini bisa dijadikan menjadi rumah yang bermanfaat untuk meraungi hidup di dunia sampai ke akhirat. Sehingga kami mohon kepada Mas Eko ya untuk bisa memanfaatkan rumah ini sebagai rasa syukur kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada bangsa dan negara serta kepada sesama manusia. Itu harapan kami. Sekali lagi bila mana kami mewakili dari forum silaturahmi bersama organisasi Siddiqiyah Kabupaten Kebumen, ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami berharap nanti dari beliau pengurus DPW untuk memberikan sambutan kepada kami warga Siddiqiyah Kabupaten Kebumen dan kepada beliau Bapak Wali Talqin untuk bisa memberikan tadhkiro kepada kami. Terima kasih sebelumnya, akhirul kata, wabil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.